Saya sangat menyadari betapa besar warisan ini, juga tugas serta tanggung jawab berat dari kedaulatan yang kini berada di tangan saya. Hubungan antara Raja Charles dan Putri Anne sama sekali bukan hubungan kerajaan biasa. Di balik senyuman penuh wibawa itu, tersimpan sebuah rahasia, sesuatu yang telah berusaha keras disembunyikan oleh mahkota selama bertahun-tahun. Keduanya tidak hanya terikat oleh darah, tetapi juga oleh kisah pengkhianatan, kecemburuan, dan kebenaran terlarang yang hampir menghancurkan keluarga kerajaan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu istana, dan mengapa hal itu ditutup-tutupi begitu lama? Ikuti kami saat kami mengungkap skandal kerajaan yang tak pernah mereka ingin dunia mengetahuinya, sisi yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Putri Anne selalu menjadi sosok yang menonjol dalam keluarga kerajaan, dikenal karena sikapnya yang tegas dan etos kerja tanpa lelah. Perempuan 74 tahun yang menyandang gelar Princess Royal ini merupakan sekutu paling dipercaya Raja Charles. Ikatan mereka yang dibangun selama beberapa dekade tetap menjadi salah satu hubungan terkuat di lingkungan kerajaan. Anne dan Charles, yang hanya terpaut 2 tahun, sangat dekat sejak kecil. Mereka sering bergantung satu sama lain ketika orang tua mereka, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, menjalankan tugas kerajaan di luar negeri. Tahun-tahun awal itu membentuk hubungan mendalam yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Sementara banyak orang melihat mahkota sebagai beban, Anne dan Charles memandangnya sebagai tanggung jawab bersama, sesuatu yang menyatukan mereka lebih dari apapun. Tidak seperti anggota keluarga lainnya, Anne tidak pernah ragu mengungkapkan pendapatnya. Keberaniannya untuk berbicara jujur, bahkan kepada sang raja, membuatnya dihormati. Charles sangat menghargai kejujuran itu. Ia bahkan menaruh kepercayaan besar kepadanya. Saat penobatannya, Charles memberikan Anne gelar bersejarah, Gold Stick in Waiting, jabatan kuno yang dahulu ditujukan untuk melindungi raja selama acara penting. Bagi Charles, itu bukan hanya simbol upacara, tetapi bukti nyata dari keyakinannya pada Anne. Di balik pintu tertutup, Anne dikabarkan menjadi orang pertama yang Charles temui saat beban tugas menekan. Ia memberi nasihat langsung tanpa basa-basi, bahkan ketika pendapatnya bertentangan dengan rencana sang raja. Namun, hubungan mereka tidak selalu serius. Keduanya berbagi selera humor yang tajam, membuat ikatan mereka tetap ringan. Mereka sering terlihat tertawa bersama dalam acara kerajaan, saling menggoda dengan kehangatan yang hanya dimiliki oleh saudara kandung. Pada sebuah acara amal di Istana Buckingham, Anne sempat bercanda dengan berterima kasih pada Charles karena mengizinkan dirinya menggunakan ruangan itu, sambil tersenyum, mencairkan suasana acara yang seharusnya formal. Kedekatan mereka juga sering menimbulkan momen lucu. Pernah dalam sebuah acara publik, Anne diperkenalkan secara keliru sebagai Prince of Wales. Tanpa ragu, ia memutar matanya dan berkata, "Itu baru masalah." Dalam kesempatan lain, Charles bercerita bahwa saat ia mengunjungi panti jompo di Skotlandia, seseorang bertanya apakah ia adalah Princess Royal. Ketika Anne mengulang cerita itu, ia tertawa dan menambahkan, "Padahal hari itu saya sedang memakai celana panjang." Pertukaran humor seperti itu jarang terjadi dalam kehidupan kerajaan dan menunjukkan betapa akrabnya hubungan mereka. Persahabatan mereka bertahan melewati suka dan duka. Dari masa kejayaan Anne sebagai atlet olimpiade hingga kesedihan mendalam saat ibu mereka wafat pada tahun 2022. Dalam masa sulit itu, mereka berdiri berdampingan dalam acara publik, saling menguatkan tanpa perlu banyak kata. Ikatan mereka berbicara lebih keras daripada apapun. Kepribadian Anne membuatnya menjadi salah satu anggota kerajaan yang paling dikagumi. Ia membesarkan kedua anaknya, Zara dan Peter, tanpa gelar bangsawan agar mereka bisa hidup lebih bebas. Keberaniannya juga tercatat dalam sejarah. Saat percobaan penculikan pada tahun 1974, ia dengan tegas berkata kepada pelaku, "Tidak mungkin terjadi." Keberanian yang bercampur kerendahan hati itulah yang membentuk jati dirinya. Bahkan, sang raja tidak luput dari candanya. Anne kabarnya memanggil Charles dengan nama julukan lucu Old Bean,
sebutan penuh kasih sayang yang hanya dimengerti oleh keluarga dekat. Namun, di balik julukan itu, ada seorang pria yang telah melewati banyak hal dan melakukan pengorbanan besar yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam lingkaran kerajaan. Seberapa baik Anda benar-benar mengenal Raja Charles tanpa bayang-bayang mahkota? Dan siapa saja sosok yang selama ini menjadi penopangnya? Bayang-bayang saudara kandung. Di luar statusnya sebagai raja, Charles adalah kakak bagi 3 saudara yang telah berbagi perjalanan hidupnya dari istana hingga pelayanan publik. Charles lahir pertama, disusul satu-satunya saudari kandungnya, Putri Anne, lalu 2 adiknya, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward. Bersama-sama, mereka tumbuh menjadi salah satu keluarga paling terkenal di dunia, menjalani hidup di tengah tuntutan tradisi dan kewajiban kerajaan. Charles lahir pada 14 November 1948 sebagai pewaris tahta. 2 tahun kemudian, Anne lahir pada 15 Agustus 1990 dan sejak kecil keduanya adalah sahabat dekat di Istana Buckingham. 1 dekade kemudian, Pangeran Andrew lahir pada 1960 dan si bungsu, Pangeran Edward, menyusul pada 1944. Dengan selisih hampir 15 tahun antara anak tertua dan termuda, Charles secara alami mengambil peran sebagai pembimbing bagi saudara-saudaranya. Tumbuh dalam keluarga kerajaan jelas bukan kehidupan biasa. Mereka sering tampil mendampingi ibu mereka dalam masa pemerintahan panjang yang memecahkan rekor, menghadiri upacara, kegiatan amal, hingga tur internasional. Saat dewasa, masing-masing menemukan peran mereka sendiri dalam sistem kerajaan. Namun, kesetiaan mereka kepada monarki tidak pernah berubah. Hingga hari ini, loyalitas yang sama justru membuat mereka semakin solid. Setelah Raja Charles naik tahta dan memulai perjuangannya melawan kanker, Putri Anne dan Pangeran Edward menjadi 2 sosok yang terus berada di sisinya. Mereka mendampingi sang raja secara tenang, sama seperti ketika mereka mendukung ibu mereka semasa hidup. Kebersamaan mereka menunjukkan bahwa di balik gelar dan tradisi, kekuatan keluarga kerajaan sesungguhnya terletak pada hubungan pribadi antar anggota keluarganya. Sebagai balasan, Raja Charles selalu menunjukkan kepeduliannya kepada saudara-saudaranya ketika Putri Anne mengalami gegar otak dan cedera ringan akibat sebuah insiden di rumah pedesaannya pada Juni 2024. Charles segera mengirimkan doa dan pesan hangat melalui pernyataan resmi istana. Tindakan kecil namun penuh makna itu menegaskan bahwa bahkan keluarga kerajaan pun membutuhkan dukungan keluarga di masa sulit. Sama seperti orang tua mereka, keempat bersaudara ini juga membangun keluarga kecil masing-masing. Raja Charles memiliki 2 putra, Pangeran William dan Pangeran Harry. Sementara itu, Anne, Andrew, dan Edward masing-masing juga memiliki 2 anak, menjadikan Ratu Elizabeth II memiliki total 8 cucu. Putri Anne menjadi yang pertama menikah, bersanding dengan penulis dan atlet Olimpiade Mark Phillips pada tahun 1973. Mereka kemudian dikaruniai Peter dan Zara dan memutuskan untuk tidak memberikan gelar kerajaan kepada keduanya agar dapat menjalani kehidupan yang lebih normal. Pangeran Andrew menikah pada tahun 1946 dengan Sarah Ferguson yang dikenalkan kepadanya oleh Putri Diana. Mereka memiliki 2 anak perempuan, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, sebelum berpisah pada tahun 1990-an. Pangeran Edward yang termuda menikahi Sophie Rhys-Jones pada tahun 1959 dan keduanya memiliki 2 anak, Lady Louise dan James, Earl of Wessex. Dalam beberapa tahun terakhir, Putri Anne dan Pangeran Edward memikul peran penting sebagai Counselors of State, yaitu perwakilan resmi yang dapat menjalankan tugas raja jika ia sedang berada di luar negeri atau tidak dalam kondisi sehat. Biasanya, posisi ini diberikan kepada pasangan raja serta 4 orang pertama dalam garis suksesi yang telah berusia di atas 21 tahun. Namun, karena Pangeran Harry dan Pangeran Andrew tidak lagi menjadi anggota kerajaan yang aktif,
Undang-Undang tahun 2022 menambahkan Anne dan Edward ke dalam daftar tersebut. Sebuah bukti kepercayaan besar yang diberikan Raja Charles kepada mereka. Putri Anne tetap menjadi salah satu pilar terkuat keluarga kerajaan. Pada tahun 2023 saja, ia menyelesaikan 457 tugas kerajaan, jumlah yang bahkan melampaui sang raja. Sejak berusia 18 tahun, ia aktif menjalankan tugas publik, bertemu masyarakat di seluruh dunia, dan mendukung berbagai organisasi amal. Di luar kewajiban kerajaan, Anne terkenal karena kecintaannya terhadap kuda. Mendiang ayahnya pernah bercanda bahwa jika sesuatu tidak kentut atau tidak makan jerami, Anne tidak tertarik padanya. Cinta terhadap kuda itu ia buktikan ketika ikut bertanding dalam Olimpiade 1926 di Montreal, menjadikannya anggota keluarga kerajaan Inggris pertama yang berkompetisi sebagai atlet berkuda. Jelas bahwa Raja Charles sangat menghormati pendapat saudara perempuannya. Namun apakah hubungan mereka hanya sekadar saling menghargai atau memang ada ikatan unik yang tidak dimiliki oleh saudara kerajaan lainnya? Ikatan aneh namun tak terpisahkan. Dari luar, keluarga kerajaan tampak begitu rapi dan sempurna. Namun di balik mahkota dan upacara, terdapat dunia penuh kehangatan dan sisi manusiawi. Hubungan Raja Charles III dan Putri Anne adalah salah satu kisah yang paling menarik. Campuran antara godaan, persaingan, dan sedikit kenakalan khas saudara kandung yang tak pernah hilang. Semasa kecil, Charles dan Anne dibesarkan dalam lingkungan yang sangat berbeda dari anak-anak lain. Segala aktivitas mereka dibayangi oleh tugas kerajaan dan aturan yang ketat. Kepribadian mereka pun bertolak belakang. Anne berani, lantang, dan penuh percaya diri, sedangkan Charles cenderung pendiam dan sensitif. Pangeran Philip, ayah mereka, sering memuji ketegasan Anne dan bahkan bercanda bahwa dialah anak laki-laki yang selalu ia inginkan. Banyak biografer menyebut bahwa perlakuan berbeda ini membuat Charles kecil merasa kurang dihargai dan tidak aman. Ia mendambakan pengakuan ayahnya, namun Philip tampak lebih kagum pada keberanian Anne. Tak heran jika Charles kecil kerap merasa terintimidasi oleh saudari yang lebih muda, namun penuh keberanian itu. Anne, yang tidak pernah gentar menghadapi apapun, seolah menikmati pengaruhnya atas Charles. Ketika Charles berhati-hati dalam segala hal, Anne justru melaju cepat, baik di atas kuda maupun dalam hidup. Seorang pekerja kandang kuda pernah berkata bahwa bahkan kuda-kuda Anne pun merasa takut padanya. Sikap percaya dirinya membuatnya tampak seperti pemimpin alami keluarga, sementara Charles dikabarkan sering merasa tersisih. Ada pula cerita bahwa suatu ketika Anne memukul Charles dengan cemeti kudanya setelah mereka bertengkar. Ratu Elizabeth II konon menegur kedua anaknya, lelah menghadapi pertengkaran tanpa akhir itu. Namun meski sering berselisih, hubungan mereka tidak pernah benar-benar retak. Justru pertengkaran kecil itulah yang membentuk hubungan kuat dan penuh kesetiaan di kemudian hari. Ketegangan masa kecil itu perlahan berubah menjadi hubungan penuh canda ketika mereka dewasa. Namun hubungan mereka bukan hanya permainan dan kehangatan. Ada pula momen-momen rumit yang pernah mengguncang keluarga kerajaan. Pada tahun 1970-an, kedua saudara ini terlibat dalam salah satu kisah cinta paling aneh dalam sejarah kerajaan. Drama itu dimulai ketika Anne menjalin hubungan dengan Andrew Parker Bowles, seorang perwira militer yang pada saat yang sama juga didekati oleh seorang wanita bernama Camilla Shan, yang kelak dikenal sebagai Camilla Parker Bowles. Ketika perhatian Andrew mulai beralih kepada Anne, Camilla dikabarkan sengaja mendekati Pangeran Charles untuk membuat Andrew cemburu. Rencana itu berhasil, tetapi menciptakan simpul percintaan rumit yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai. Andrew akhirnya menikahi Camilla, sementara Charles melanjutkan hubungan dengannya bertahun-tahun kemudian, meski masing-masing sudah menikah dengan orang lain. Di tengah kekacauan hubungan itu, Anne tetap melangkah maju tanpa memperlihatkan luka. Ia tampak tidak terpengaruh oleh drama yang melibatkan dirinya dan saudaranya.
Kini, terlepas dari masa lalu yang penuh pertentangan dan kisah cinta rumit, Charles dan Anne berdiri sebagai sekutu setia. Mereka tampil berdampingan dalam acara kerajaan, hubungan mereka semakin kuat dari tahun ke tahun. Perbedaan yang dulu memisahkan mereka kini justru menjadi alasan mereka saling melengkapi. Raja Charles mungkin memegang mahkota, tetapi dalam hal membuatnya tetap berpijak pada kenyataan, tak ada yang lebih mampu daripada Anne. Hanya dialah yang bisa menggoda sang raja tanpa rasa takut, menantang pendapatnya tanpa permintaan maaf, dan tetap membuatnya tertawa. Hubungan mereka mungkin penuh keanehan, tetapi juga dipenuhi sejarah, rasa hormat, dan kasih sayang yang tulus. Namun tentu saja hubungan itu tidak selalu tanpa hambatan. Mereka pun pernah mengalami masa ketika keadaan terlihat seperti titik tanpa jalan kembali. Tidak semua hubungan dalam keluarga kerajaan selalu berjalan mulus. Pertengkaran keluarga adalah hal wajar, tetapi Putri Anne pernah membawa perselisihan itu ke tingkat yang berbeda ketika ia diduga memanfaatkan acara pembaptisan keponakannya untuk membalas perlakuan kakaknya. Saat Pangeran Harry dibaptis pada tahun 1944, Anne memilih untuk tidak hadir dan justru pergi berburu kelinci bersama suaminya, Mark Phillips. Dalam bukunya Battle of Brothers, Robert Lacey menulis bahwa Charles sebenarnya ingin memilih Anne sebagai wali baptis, namun dicegah oleh Putri Diana. Ketika sebuah stasiun TV Australia bertanya mengapa ia tidak hadir, Anne memberikan alasan yang membingungkan, mengatakan bahwa ia sudah merencanakan kegiatan berburu. "Saya hanya diberi pilihan 1 hari," ujarnya. "Itu salah satu dari sedikit kesempatan ketika kami merencanakan sesuatu jauh-jauh hari." Banyak orang menilai alasannya tidak meyakinkan. Anne dan Charles juga dikabarkan sama-sama tidak menyukai Putri Diana. Menurut penulis biografi kerajaan Ingrid Seward, Anne awalnya tidak tertarik pada Diana dan sering meremehkannya, bahkan menyebutnya gadis bodoh. Ia menilai Diana tidak bekerja cukup keras dan hanya muncul ketika ada kamera. Anne juga disebut merasa iri karena gaun dan senyuman Diana lebih menarik perhatian media dibanding tugas kerajaan yang ia jalankan. Perasaan serupa juga dirasakan Charles, yang lama-kelamaan cemburu karena Diana selalu menjadi pusat perhatian. Diana pernah mengatakan kepada BBC bahwa selama tur di Australia, ia terus-menerus mendengar orang-orang bersorak untuk dirinya, membuat Charles merasa terabaikan dan tidak senang. Alih-alih bangga atas popularitas istrinya, ia justru merasakan ketegangan, sebuah gejala awal jarak emosional di antara mereka. Meski dilaporkan memiliki perasaan yang sama terhadap Diana, hubungan kerja Charles dan Putri Anne juga sering mengalami ketegangan. Apakah publik pernah melihat tanda-tanda persaingan di antara mereka? Rivalitas, saudara dalam keluarga kerajaan. Bekerja bersama keluarga tidak selalu mudah, apalagi ketika keluarga tersebut memimpin sebuah negara. Putri Anne dikabarkan kerap merasa kesulitan bekerja berdampingan dengan Raja Charles. Hubungan persaudaraan mereka memang sejak dulu merupakan campuran antara kewajiban dan rasa hormat mendalam. Namun tidak terhindar dari momen-momen penuh ketegangan. Menurut dokumenter Channel 4 The Real Princess Anne pernah merasakan hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Saat Charles dipersiapkan untuk menjadi raja, Anne justru sering tersisihkan. Ia disebut tidak suka menjadi nomor 2 dan lebih sering menunjukkan ketidaksukaannya lewat tindakan daripada kata-kata. Saat muda, ia kerap terlihat menjaga jarak dan tidak terkesan pada tanggung jawab kerajaan yang semakin besar dimiliki Charles. Pengamat kerajaan memperhatikan bahwa sikap blak-blakan Anne justru membuat publik semakin menyukai Charles, yang tampil lebih lembut dan pemalu. Biografer Kitty Kelly pernah mengatakan bahwa ketegasan Anne secara tidak langsung membantu Charles terlihat lebih bersahabat di mata rakyat. Seiring waktu, peran mereka menjadi lebih jelas. Charles adalah pewaris tahta yang sensitif dan penuh pemikiran, sedangkan Anne adalah pekerja tanpa rasa takut yang selalu berbicara jujur. Para ahli sering menyoroti perbedaan mencolok ini. Charles dikenal penuh keraguan, sementara Anne memiliki kepercayaan diri yang kuat, terlihat dari posturnya yang tegas dan ekspresi wajahnya yang mantap.
Namun seiring bertambahnya usia, keduanya tampak menemukan titik keseimbangan dan belajar bekerja sama dengan lebih baik. Ketika Charles menjadi raja pada 2022, ia memperkenalkan visi monarki yang lebih ramping dengan jumlah anggota keluarga aktif yang lebih sedikit agar biaya publik berkurang. Ia percaya ini adalah cara modern untuk membuat monarki tetap relevan. Namun Anne tidak sependapat. Dalam wawancara dengan CBC News tahun itu, ia menolak gagasan tersebut. Ia mengatakan ide pengurangan jumlah anggota kerajaan mungkin masuk akal bertahun-tahun lalu ketika jumlah keluarga lebih banyak, tetapi tidak lagi sesuai kondisi sekarang. Anne juga menyindir bahwa Charles kecil kemungkinan berubah, dengan komentar jenaka bahwa ia telah berlatih cukup lama dan mungkin akan terus menjalankan segalanya seperti biasa. Pernyataannya mengejutkan banyak orang karena jarang ada anggota senior kerajaan yang secara terbuka menantang keputusan raja. Beberapa pengamat menganggap komentar Anne sebagai tanda adanya ketegangan antara keduanya. Namun, sebagian lainnya mendukungnya. The Telegraph menulis bahwa kekhawatiran Anne masuk akal. Terlalu banyak peran yang dipangkas dapat membuat keluarga kerajaan kewalahan. Setahun kemudian setelah berita diagnosis kanker Raja Charles, The Spectator bahkan menegaskan bahwa peringatan Anne mungkin benar sejak awal. Meski berbeda pendapat, Charles dan Anne memiliki satu kesamaan. Rasa tanggung jawab yang tidak tergoyahkan. Charles memikul beban mahkota, sementara Anne tetap menjadi salah satu anggota kerajaan yang paling rajin menghadiri ratusan acara setiap tahun. Tetapi bagaimana ia mampu melakukan begitu banyak, dan bagaimana pandangan Raja Charles terhadap fakta bahwa adiknya bekerja lebih keras darinya? Sang pekerja keras yang melampaui sang raja. Sejak kecil, Raja Charles III tahu bahwa takdirnya adalah menjadi raja dan memimpin rakyat Inggris. Seluruh hidupnya dibentuk untuk menjalani peran itu, penuh pelajaran, tekanan, dan tanggung jawab. Namun meskipun Charles adalah pewaris tahta, ada satu orang yang selalu melampaui dirinya dalam hal kerja keras, Putri Anne. Saat Charles dilatih menghadapi masa depan, Anne diam-diam membangun reputasinya sebagai sosok yang selalu dapat diandalkan. Ia menjadi salah satu figur paling kuat di keluarga kerajaan. Tidak seperti banyak bangsawan lain yang menikmati sorotan publik, Anne fokus sepenuhnya pada tugas, sering bekerja berjam-jam dan menghadiri lebih banyak acara dibanding anggota lain. Etos kerjanya diakui banyak pihak. Pada 2017, The Times menobatkannya sebagai anggota kerajaan yang paling rajin. Tahun berikutnya, The Telegraph memberikan gelar yang sama, membuktikan konsistensi dan kecepatan kerjanya yang tak tertandingi. Pendekatan Putri Anne terhadap tugas kerajaan sederhana namun efektif. Pekerjaan harus selesai tanpa mengeluh, baik membuka rumah sakit, mengunjungi lembaga amal, maupun menghadiri upacara resmi. Ia selalu datang dalam keadaan siap dan memberikan yang terbaik. Sikap rendah hati dan kerja keras Putri Anne membuatnya dihormati baik oleh publik maupun staf istana. Bahkan setelah Charles menjadi raja pada 2022, ritme kerjanya tidak melambat, bahkan semakin terlihat menonjol. Ketika Charles masih menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya sebagai penguasa, Anne sibuk menjalankan puluhan acara resmi di seluruh negeri. Pada 2023, tahun penuh pertamanya bekerja di bawah pemerintahan sang kakak, ia sekali lagi berada di puncak daftar bangsawan yang paling aktif. Menurut Dickie Arbiter, mantan juru bicara Ratu Elizabeth II, rahasia Anne adalah keteguhan hatinya yang tenang. Dia tidak banyak bicara, dia langsung bekerja, katanya kepada The Telegraph. Mereka yang pernah bekerja bersamanya mengatakan bahwa Anne lebih suka bertindak daripada berbicara dan tidak pernah mencari pujian. Sulit dipercaya bahwa kepala negara bisa kalah produktif dari saudara kandungnya sendiri. Namun catatan aneh membuktikan bahwa hal itu mungkin saja. Sementara Charles menjalankan peran simbolis dan politik sebagai raja, Anne berada di lapangan, bertemu masyarakat, mendukung berbagai organisasi, dan memastikan keluarga kerajaan tetap terhubung dengan kehidupan orang biasa. Ia tidak membutuhkan mahkota untuk membuktikan nilainya. Hasil kerjanya lah yang berbicara. Kedekatannya dengan tugas kerajaan mengingatkan banyak orang pada mendiang ibunya. Praktis,
disiplin, dan berorientasi pada pengabdian. Perbedaan gaya kerja antara Charles dan Anne menjadi salah satu aspek paling menarik dari hubungan mereka. Charles memegang mahkota, tetapi Anne memegang reputasi sebagai mesin keluarga, stabil, bisa diandalkan, dan tak kenal lelah. Hubungan Raja Charles dengan saudara lainnya. Hubungan Raja Charles dengan kedua adiknya, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward, jauh lebih rumit. Hubungannya dengan Andrew khususnya telah lama tegang, dan perbedaan mereka semakin jelas setelah Andrew terpaksa mundur dari tugas publik akibat kontroversi yang melibatkan Jeffrey Epstein, seorang pelaku kejahatan seksual. Skandal tersebut menjadi salah satu momen paling merusak dalam sejarah modern keluarga kerajaan. Andrew, yang dulu dikenal sebagai putra favorit ratu, kehilangan reputasinya setelah kedekatannya dengan Epstein terungkap. Namanya pertama kali muncul dalam kasus pengadilan Florida tahun 2015, ketika Virginia Giuffre menuduh Epstein memaksanya berhubungan intim dengan Andrew sebanyak 3 kali saat ia masih berusia 17 tahun. Andrew selalu membantah tuduhan tersebut, tetapi bayang-bayangnya merusak citranya dan keluarga kerajaan secara keseluruhan. Pada 2019, Andrew mencoba menjelaskan versinya melalui wawancara dengan BBC, tetapi hasilnya dianggap sebagai bencana. Publik menilai ia tidak menunjukkan empati maupun pemahaman atas keseriusan kasus tersebut. Tak lama setelah wawancara itu, Andrew mengumumkan bahwa ia akan mundur dari tugas publik. Krisis semakin memuncak ketika pada 2021, Giuffre mengajukan gugatan terhadap Andrew di Amerika Serikat. Pada Januari 2022, keluarga kerajaan mengambil langkah besar. Dengan persetujuan Ratu Elizabeth II, Andrew dicopot dari semua gelar militer dan patronase kerajaannya. Ia juga tidak lagi diperbolehkan menggunakan gelar His Royal Highness dalam kapasitas resmi. Sebulan kemudian, Andrew dan Giuffre mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Meskipun demikian, kepercayaan publik tidak pernah sepenuhnya pulih. Pada awal 2024, dokumen pengadilan terkait Epstein kembali dibuka dan nama Andrew kembali mencuat, meskipun polisi Inggris menyatakan tidak ada rencana untuk membuka penyelidikan baru. Bagi banyak orang, kerusakan reputasi telah terlanjur terjadi, baik bagi Andrew maupun monarki. Jalan hidup berbeda. Pangeran Edward berbeda dengan Andrew. Pangeran Edward menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang dan bebas skandal. Awalnya, ia mencoba mengikuti tradisi keluarga dengan bergabung dengan Royal Marines pada 1986. Namun setelah 4 bulan pelatihan, ia menyadari bahwa dunia militer bukan untuknya. Keputusannya untuk berhenti yang diumumkan pada awal 1987 menjadikannya anak pertama Ratu Elizabeth II yang tidak meneruskan karier militer. Sementara Charles dan Andrew mengabdi di angkatan laut seperti ayah mereka, Edward memilih jalur berbeda. Ia terjun ke industri hiburan, bekerja sebentar untuk Andrew Lloyd Webber sebelum mendirikan perusahaan produksinya sendiri, Arden Productions, pada 1993. Perusahaan-perusahaan itu berfokus pada dokumenter dan film, tetapi menghadapi tantangan finansial dan kritik hingga akhirnya ditutup pada 2009. Memasuki tahun 2000-an, Edward mulai lebih fokus pada tugas kerajaan bersama istrinya, Sophie, Duchess of Edinburgh. Pasangan ini kini dianggap sebagai 2 figur paling andal dalam keluarga kerajaan, mendukung mendiang ratu dan kini Raja Charles III. Profesionalisme mereka yang tenang membuat keduanya sangat dihormati. Meski tidak terguncang skandal seperti Andrew, hubungan Edward dengan Charles juga tidak terlalu dekat saat kecil, mengingat selisih usia mereka mencapai 15 tahun. Saat Charles sudah remaja dan mempelajari tugas kerajaan, Edward masih anak-anak yang hidup dalam generasi berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka membangun hubungan yang lebih kuat melalui tugas bersama dan saling menghormati. Pada 2023, Charles secara resmi mengakui dedikasi Edward dengan memberinya
Pada tahun 2023, Raja Charles resmi menganugerahkan gelar Duke of Edinburgh kepada adiknya, Pangeran Edward, gelar yang sebelumnya dipegang oleh ayah mereka, Pangeran Philip. Tindakan tersebut menunjukkan penghargaan sang raja atas kesetiaan Edward serta komitmennya terhadap nilai-nilai keluarga kerajaan. Setahun sebelumnya, pada Oktober 2022, Charles juga mengambil keputusan penting yang melibatkan Anne dan Edward. Ia menunjuk keduanya sebagai Counselors of State, yaitu kelompok bangsawan khusus yang dapat menjalankan tugas resmi atas nama raja ketika ia berada di luar negeri atau tidak dalam kondisi sehat. Daftar itu juga mencakup Ratu Camilla, Pangeran William, Pangeran Harry, Pangeran Andrew, dan Putri Beatrice. Secara tradisional, posisi ini hanya diberikan kepada pasangan raja serta 4 pewaris berikutnya yang telah dewasa. Namun, karena jumlah anggota keluarga kerajaan yang aktif semakin berkurang, Charles memperluas daftar tersebut untuk memastikan kelancaran tugas kerajaan. Langkah ini dipandang sebagai keputusan praktis dan juga bentuk kepercayaan mendalam, karena Anne dan Edward termasuk 2 sosok paling dapat diandalkan dalam keluarga kerajaan. Keputusan itu memperlihatkan bahwa Charles menghargai dedikasi dan konsistensi lebih dari sekadar hierarki. Baik Anne maupun Edward dikenal karena rasa tanggung jawabnya yang kuat dan kesediaan mereka bekerja tanpa mencari perhatian atau keuntungan pribadi. Bersama Charles, keduanya kini mewakili sisi monarki yang paling stabil. Meskipun dinamika keluarga kerajaan tidak pernah sederhana, kebijakan raja menunjukkan upaya untuk menjaga keteguhan institusi di tengah perubahan zaman. Walaupun hubungannya dengan Andrew tetap renggang dan hubungan dengan Edward cenderung lebih formal, ketiganya memahami peran yang dipercayakan kepada mereka. Sebuah momen emosional yang jarang dilihat publik. Dokumenter BBC berjudul Charles III, The Coronation Year 2023 memberikan penonton kesempatan langka untuk melihat sisi pribadi Raja Charles dan Ratu Camilla sepanjang tahun pertama mereka memimpin. Tayang perdana pada 26 Desember 2023 di BBC One dan BBC iPlayer. Film ini mengikuti perjalanan mereka mulai dari pemakaman Ratu Elizabeth II hingga momen menegangkan menuju hari penobatan. Ditulis oleh sejarawan kerajaan Robert Hartman dan dinarasikan oleh aktris Helena Bonham Carter. Dokumenter ini memberikan gambaran hangat tentang pasangan kerajaan yang harus menyesuaikan diri dengan peran baru setelah menunggu selama puluhan tahun. Salah satu bagian paling menyentuh datang dari Putri Anne. Ia menceritakan bahwa ketika mahkota diangkat dari peti ibunya, ia merasakan kelegaan yang dalam. Sebuah simbol kuat bahwa tugas panjang sang ratu akhirnya usai. Anne juga mengungkap bahwa ibunya pernah mengkhawatirkan kemungkinan wafat di Balmoral karena bisa menimbulkan kesulitan praktis. Anne mengingat bagaimana ia berusaha menenangkan ibunya, berharap sang ratu merasa damai pada hari-hari terakhirnya. Selain momen haru, dokumenter tersebut juga menangkap sisi ringan keluarga kerajaan. Kamera mengikuti Charles dan Camilla selama masa persiapan penobatan, mulai dari kegugupan, latihan upacara, hingga canda tawa bersama anggota keluarga. Dalam satu adegan lucu, Uskup Agung Canterbury Justin Welby lupa salah satu bagian doa saat latihan, sementara Pangeran William menggoda ayahnya tentang jari sosisnya ketika Charles kesulitan mengenakan jubah upacara. Gambaran seperti ini menunjukkan bahwa para bangsawan di balik dinding istana adalah manusia yang juga merasakan kecemasan, humor, dan kehangatan keluarga. Dokumenter tersebut mendapat sambutan positif meski tidak lepas dari kritik. Sean Copeland, koresponden kerajaan BBC, menyebutnya sebagai potret yang hangat dan bersahabat mengenai awal masa pemerintahan baru. Ia menekankan bahwa film ini menghindari kontroversi dan tidak membahas masalah sensitif terkait Pangeran Harry, Pangeran Andrew, atau protes saat penobatan. Banyak kritikus memuji pendekatannya yang manusiawi. James Jackson dari The Times memberi nilai 4 dari 5 bintang, menyebutnya sebagai pandangan pribadi terhadap keluarga kerajaan, dan memuji keintiman serta nuansa hormatnya. Anita Singh dari The Daily Telegraph memberi 3 bintang, menyebut dokumenter itu halus,
rapi, dan tampak disetujui istana. Namun tetap mengakui bahwa Charles dan Camilla tampil tulus serta membuat orang di sekitar mereka merasa nyaman. Namun, film tersebut juga menuai 900 keluhan dari penonton yang menilai dokumenter ini terlalu positif dan pro-monarki. Graham Smith dari kelompok anti-monarki Republik bahkan menyebutnya sebagai film PR yang dibungkus seolah-olah sebagai dokumenter sejarah. Terlepas dari kritik tersebut, Charles Grady, The Coronation Year berhasil memberikan gambaran jujur mengenai perubahan besar dalam sejarah Inggris. Film ini memperlihatkan keluarga kerajaan yang berusaha menemukan kekuatan dalam persatuan, humor di tengah tekanan, dan martabat di tengah tanggung jawab. Sebuah sentuhan manusiawi di balik beban mahkota.